Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan viralnya Ustadz Abdul Somad setelah penolakan ceramah Ustadz Abdul Somad di Jonggol Bogor, muncul heboh lagi bahwa foto UAS endorse behel gigi, warganet kemunafikan dia dibayar. Tidak hanya itu, bahwa foto Ustadz Abdul Somad diedit pakai behel dan berbagai warganet atau netizen berkomentar seenaknya. Mari kita lihat bagaimana foto Ustadz Abdul Somad yang diedit. Seperti ini, heboh foto UAS endorse behel gigi, warganet kemunafikan dia dibayar. Ini merupakan editan yang sangat palsu sekali. Ini palsu bahwa Ustadz Abdul Somad selama ini mengharamkan pakai behel. Dan bahkan ini tidak sesuai. Ini editan-editan yang luar biasa bagi orang-orang yang benci terhadap Ustadz Abdul Somad. Mari baca komentarnya. Ini dari Husin Alwi. Ini bener nggak sih? Mohon info dong. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa Husin Alwi pasti tahu bahwa ini adalah foto editan Ustadz Abdul Somad pakai behel. Tapi dia diupload biar aman, kemudian timbul tanda tanya, biar dia menanyakan begitu. Mari kita lihat bagaimana komentarnya. Terus kemudian ada yang menghashtag dari saya pribadi. Pertanyaan alibi, manusia aja udah tebak maksud dan tujuanmu. Bagaimana dengan tebakan Tuhanmu? Semoga tebakan langsung azab. Husin, antum sebagai duriyat Nabi, kok sama ulama begitu Sin? Ulama sebagai penerus Nabi dalam berdakwah, sama antum kok malah dinyinyirin. Tobat antum Sin, tolong hormati datu antum, afwan. Maaf, antek komunis emang nggak suka ulama dan Habib karena misinya akan gagal. Astagfirullah, ulama adalah pewaris para nabi, janganlah digituin, malah di-share ulang lagi. Nauzubillah. Inilah kadang orang zaman sekarang, banyak yang pinter tapi salah arah. UAS itu sudahlah jatuh, janganlah ditimpakan tangga lagi. Saya sangat prihatin dengan ilmu yang dimilikinya. Ini heboh UAS endorse kacamata malah dihujat warganet kayak tukang pijat. Masya Allah. Jadi begini, setelah ada penolakan ceramah di Jonggol Bogor, maka muncullah editan Ustadz Abdul Somad pakai behel. Dan bahkan warganet banyak yang tidak percaya terhadap editan-editan tersebut. Apakah ini kelakuan para oknum? Ya. Orang-orang yang benci terhadap Ustadz Abdul Somad, yang tidak suka terhadap Ustadz Abdul Somad, kemudian diedit begitu saja. Apakah ini dilaporin? Apakah ditangkap? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dari warganet atau dari para netizen. Kalau editan-editan seperti ini sudah melanggar Undang-Undang ITE yang kemudian ditelusuri betul apakah siapa yang membuat, biar menjadi efek jera terhadap siapapun yang membuat editan-editan tersebut. Mari kita baca lagi beritanya. Heboh foto UAS endorse behel gigi, seorang warganet sebut UAS dibayar. Ia bahkan menyebut itu merupakan kemunafikan. Setelah ditelusuri foto UAS memakai behel gigi biru, itu merupakan hasil editan dan fitnah atau hoax lantaran tidak ada kabar dari pihak UAS atau pihak kemanapun terkait dirinya endorse behel. Foto itu diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diduga tujuannya ia menghina Ustadz Abdul Somad, dilihat dari narasi cuitannya. Foto itu diunggah oleh akun Twitter @paltiwes sebagai dikutip terkini ID pada Kamis 16 Juni 2022. Ini, baca. Tidak perlu baca kitab suci untuk melihat contoh kemunafikan yang terus dipuja-puja.
Kemunafikan UAS karena dia dibayar endorse behel adalah contoh zaman kekinian. Dan penceramah model UAS ini pamer kemunafikan, begini pun tetap aja banyak yang nyembah. Selain mengunggah foto ini, sang warganet juga menuliskan cuitannya yang menghujat Ustadz Abdul Somad. Dalam cuitannya itu, ia menyebutkan UAS adalah contoh kemunafikan. Sang warganet menyebut tidak perlu membaca kitab suci untuk melihat contoh kemunafikan yang terus dipuja-puja. Kemudian ia menuduh dengan keyakinan bahwa foto itu asli. Ia menyebutkan dibayar endorse behel gigi dan itu merupakan kemunafikan. Sebagaimana diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad merupakan pendakwah yang kerap dihujat oleh pihak yang tidak senang kepadanya. Jadi sudah ketahuan siapa yang memberikan atau yang mengupload foto editan itu. Editan itu diupload oleh Nalar atau @paltiwes. Itu yang saya lihat di Twitternya itu adalah orang yang benci terhadap para ulama, yaitu dia selalu bisa dikatakan sebagai cebong begitu, atau bisa dikatakan orang-orang yang tidak suka terhadap Ustadz Abdul Somad, orang yang tidak suka terhadap oposisi, kemudian dia diupload oleh yang punya akun itu. Saya lihat tadi sudah tidak ada sebenarnya, tapi ini sudah menyebar luas ke berbagai media dan bahkan diliput. Ini tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau perlu, ini adalah salah satu contoh yang melanggar undang-undang ITE. Harus itu ditangkap, harus dilaporkan orang-orang seperti ini, biar ada efek jera begitu. Ini adalah para ulama dan ustadz. Saya katakan dari awal bahwa siapapun ustadz, siapapun para ulama yang kemudian diedit, terus kemudian disebarkan, itu tidak etis bagi bangsa kita sebenarnya. Maka disinilah yang kemudian peran utama itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana hal-hal yang mengandung negatif itu tidak boleh di-share atau di-upload di berbagai media. Kemarin juga ada Roy Suryo juga mengedit, itu tindakan yang begitu salah sebagai pejabat, mantan pejabat negara. Itu salah juga sebenarnya. Maka di sini yang kemudian saya memberikan edukasi, siapapun orangnya yang mengupload barang-barang editan atau yang melanggar undang-undang ITE harus kita tangkap. Kesimpulannya adalah banyak hujatan kepada Ustadz Abdul Somad, banyak ocehan, dibully, berbagai hal. Tetapi Ustadz Abdul Somad tidak pernah gentar, tidak pernah takut kepada siapapun. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.